Halo sahabat pencari fakta. Orang terkaya nomor 4 di dunia versi Forbes, Bill Gates, mengumumkan perceraiannya dengan Melinda setelah 27 tahun menikah. Sebelum bercerai, Bill Gates kerap kali menjadi sasaran teori konspirasi. Pendiri Microsoft itu sempat memperkirakan kemunculan pandemi virus corona sejak beberapa tahun lalu. Karena itulah, dirinya juga malah menjadi sasaran utama soal teori konspirasi terkait penyakit tersebut. Dalam wawancaranya bersama pengguna Reddit beberapa waktu lalu, Bill Gates sempat ditanyai tentang dampak pandemi terhadap sistem bisnis dunia. Alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, ia justru menanggapinya dengan berbicara tentang masalah rantai pasokan dan kebutuhan dasar, seperti air dan listrik. Jawabannya itu secara tidak sengaja memicu kontroversi di dunia maya. Bill Gates memang telah lama menjadi sasaran teori konspirasi, termasuk mereka yang secara keliru mendorongnya sebagai penyebab pandemi global. Ia juga dimasukkan ke dalam teori konspirasi anti-vaksinasi palsu, yang telah mendapatkan daya tarik online, dan berkontribusi terhadap wabah campak dan kematian anak-anak. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tim fakta 29 rangkum deretan teori-teori konspirasi yang melibatkan Bill Gates. Sebelum kita membahas deretan konspirasi tersebut, mari kita pause sejenak video ini untuk memberikan like. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa subscribe channel ini jika belum, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video lainnya, serta berikan komentar positif agar kami bisa lebih baik ke depannya. Salah satu artikel pertama yang menerima tanggapan Bill Gates ada di situs tentang biohacking, Biohackinfo, yang hanya memiliki beberapa ribu pengikut di Twitter dan Instagram. Sehari setelah wawancara tersebut, Biohackinfo menerbitkan sebuah tulisan berjudul, Bill Gates akan menggunakan implan microchip untuk melawan virus corona baru. Gates tidak menyebutkan microchip di titik manapun selama percakapan Reddit-nya. Namun demikian, artikel itu secara keliru menyatakan bahwa ia merujuk pada penelitian pada Desember 2019 yang didanai Gates Foundation tentang tato kuantum. Tinta tak terlihat yang dapat bertahan selama 5 tahun dan dibaca dengan smartphone. Penandaan ini dikembangkan untuk memberikan catatan vaksinasi dan tidak ada kemampuan untuk melacak pergerakan siapapun. Salah satu penulis penelitian mengatakan kepada PolitiFact, yang membantah klaim tersebut. Teknologi ini hanya mampu menyediakan data yang sangat terbatas, misalnya tidak dipersonalisasi secara lokal. Penandaan ini membutuhkan pencitraan, line of sight, langsung dari jarak kurang dari 1 kaki. Pelacakan jarak jauh atau terus-menerus tidak mungkin dilakukan karena berbagai alasan teknis. Dorongan teori konspirasi terbesar berasal dari video YouTube yang diunggah pada 21 Maret di saluran Law of Liberty, yang memiliki 27.000 pelanggan. Video itu, yang telah ditonton hampir 2 juta kali, mengutip artikel Biohackinfo dan membandingkan tato kuantum dengan apa yang disebutnya tanda setan, sementara menyiratkan bahwa Gates adalah antikristus. Konspirasi ini mendapatkan lebih banyak perhatian pada 13 April, ketika mantan penasihat Donald Trump, Roger Stone, berspekulasi tentang jawaban di sebuah stasiun radio, Salem Media Group, yang berbasis di Hackensack, New Jersey, bahwa Gates telah menciptakan virus corona baru dan vaksin dengan microchip di dalamnya untuk melacak populasi global. Roger Stone mengatakan, Bill Gates mungkin telah menciptakan virus corona baru untuk orang-orang yang telah ditanamkan microchip. Tulis kalimat pertama dalam sebuah berita dari New York Post pada hari yang sama. New York Post tidak berusaha untuk menantang pernyataan palsu Stone. Dan artikel itu sekarang menjadi konten paling populer kedua di Facebook tentang Gates dan microchip. Di belakang video YouTube Law of Liberty, Georges Benjamin, Direktur Eksekutif American Public Health Association,
mengatakan kepada BuzzFeed News bahwa ia tidak mengetahui adanya microchip yang cukup kecil untuk disuntikan dalam vaksin. Seluruh gagasan sertifikat imunisasi sebenarnya bukan gagasan nanopartikel, kata Dr. Benjamin. Dia mengatakan ada keprihatinan hak asasi manusia yang valid tentang pelacakan vaksin berbasis kartu seluler atau ID, menambahkan bahwa pengujian dan vaksinasi adalah cara yang paling pasti untuk melindungi orang dari virus corona baru. Dr. Benjamin juga menekankan bahwa sementara ada upaya yang sedang berlangsung untuk menemukan vaksin untuk virus corona, itu bisa di mana saja dari 1 tahun hingga 18 bulan, sebelum dapat mulai diberikan kepada publik. Setelah ditemukan, dia mengatakan bahwa risiko dengan disinformasi anti-vaksinasi sangat besar. Vaksin itu sekali diproduksi dan terbukti aman dan efektif, akan menjadi penyelamat. Ini benar-benar bagian utama dari kemampuan kami untuk kembali meninggalkan rumah kami, kembali bekerja, dan pergi ke acara olahraga besar. Namun demikian, konspirasi terus menyebar. Dengan cerita awal menerima hampir 60.000 likes, komentar, dan kembali disebarkan secara luas di Facebook, menurut data dari alat pelacakan media sosial BuzzSumo. Salah satu alasan tipuan itu mungkin telah menyebar begitu luas adalah bahwa hal itu terkait dengan paranoia yang ada tentang Gates dan yayasan filantropisnya. Gates telah lama dituduh ingin mengendalikan populasi global dan tujuan aneh lainnya, termasuk bahwa ia adalah antikristus. Teolog Paul DeChurch, seorang ahli pada buku terakhir Alkitab yang mengajar di Institut Teologi Joseph di Cedara, ia menambahkan bahwa mengidentifikasi Gates sebagai antikristus itu salah. Hampir setiap orang dalam sejarah yang menonjol dalam satu atau lain cara telah diidentifikasi sebagai The Beast, kata DeChurch. Kita tidak dapat menemukan jawaban sederhana untuk kasus khusus kita Bill Gates, seolah-olah teks itu ada dalam benak Bill Gates. Kita harus melihat apakah Bill Gates melayani Tuhan atau melayani iblis. Karena itu, diperlukan refleksi, penalaran, penegasan. Bagaimanapun juga, bagi saya, Bill Gates tampak jelas berada di pihak Tuhan. Terlepas dari ketidakakuratan ilmiah dan eksegetisnya, video di akun YouTube Law of Liberty memiliki 1,3 juta likes, komentar, dan dibagikan di Facebook, terutama dari kelompok Facebook. Menurut data dari alat penelitian media sosial kasus CrowdTunnel, banyak dari grup Facebook itu menggembar-gemborkan dukungan mereka untuk Presiden AS Donald Trump, mempromosikan teori konspirasi, dan menentang vaksinasi. Kami memiliki kebijakan yang jelas terhadap informasi salah soal virus COVID. Kami dengan cepat menghapus video yang melanggar kebijakan ini ketika ditandai kepada kami, kata juru bicara YouTube kepada BuzzFeed News. Untuk konten batas, seperti video ini, kami mengurangi rekomendasi. Menurut organisasi pelacak disinformasi nirlaba First Draft, tuduhan palsu bahwa Gates ingin menanamkan microchip melalui vaksin coronavirus telah menyebar tidak hanya di Amerika Utara, tetapi juga di seluruh dunia. Draft pertama telah menemukan versi yang menargetkan orang Australia dan Eropa pada awal April. Informasi yang salah juga telah menyebar di seluruh grup WhatsApp dan halaman Facebook di Afrika dengan satu post dari halaman berbasis di Kongo. Teori konspirasi merusak kepercayaan orang terhadap vaksin, kata Dr. Benjamin, menambahkan, ini tidak akan menjadi akhir dari teori konspirasi seputar vaksin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. See you and bye.